Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erdu Kurniawan, mahasiswa Unwahas, jurusan Manajemen angkatan 21 semester 7 dengan NIM 21101011026. Di sini saya akan meresum materi perkuliahan Manajemen Kreativitas dan Berpikir Kritis sebagai tugas UAS saya. Pada video kali ini, saya akan membagi dalam 5 chapter. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke chapter yang pertama. Kita masuk dalam chapter yang pertama, yaitu berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisis bisnis. Berpikir divergent adalah proses berpikir yang bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide atau solusi tanpa batasan tertentu. Teknik ini mendorong kreativitas dan eksplorasi berbagai kemungkinan. Yang kedua ada berpikir convergent. Berpikir convergent adalah proses berpikir yang berfokus pada menemukan satu solusi yang paling tepat untuk sebuah masalah. Teknik ini melibatkan analisis logis, evaluasi data, dan proses penyaringan ide untuk mengidentifikasi solusi terbaik. Menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang paling efektif. Contoh implementasi berpikir divergent dan convergent pada kali ini saya terapkan pada tempat kerja yang pernah saya alami, yaitu bekerja di kue lumpur bakar Keluh Kesah yang ada di Jalan Jatiraya, Banyumanik. Yang pertama, berpikir divergent, menciptakan ide baru untuk mengembangkan bisnis kue lumpur. Dalam tahap ini, fokusnya adalah menghasilkan berbagai ide tanpa batasan. Misalnya, masalah penjualan kue lumpur yang stagnan. Pendekatan divergentnya yaitu yang pertama ada varian rasa baru, kue lumpur dengan rasa coklat, durian, matcha, atau red velvet. Yang kedua ada inovasi bentuk, membentuk kue lumpur dalam ukuran mini atau dengan bentuk karakter yang menarik. Yang ketiga ada kemasan yang unik, menyediakan kemasan ramah lingkungan atau yang cocok untuk hadiah. Yang keempat, ekspansi pasar, melalui marketplace, membuka gerai di lokasi strategi, atau menjual di luar kota. Yang kelima ada promosi digital menggunakan media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk menarik perhatian generasi muda. Yang selanjutnya adalah paket bundling, menawarkan paket hemat, misalnya 10 kue lumpur dengan harga diskon. Setelah berpikir divergent, kemudian kita berpikir secara convergent. Berpikir convergent yaitu menyaring dan mengevaluasi ide-ide yang telah kita hasilkan tadi. Setelah berbagai ide dihasilkan, tahap convergent digunakan untuk mengevaluasi ide mana yang paling efektif dan visible. Pendekatan convergent. Yang pertama, analisis pasar. Dari survei untuk mengetahui rasa apa yang diminati konsumen. Yang selanjutnya, perhitungan biaya. Mengevaluasi biaya produk untuk varian rasa baru atau dengan membandingkan potensi keuntungannya. Hasilnya, dari analisis ini, kita memilih meluncurkan varian rasa matcha dan coklat karena survei menunjukkan rasa tersebut paling diminati. Fokus pada promosi digital di Instagram dan TikTok dengan menggunakan influencer lokal. Yang selanjutnya, menyediakan paket bundling untuk meningkatkan repeat purchase. Chapter yang kedua, menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, kita harus melakukan pertanyaan kritis, seperti apa tantangan utama yang dihadapi oleh usaha kue lumpur saat ini. Contoh, penjualan menurun karena sedang dalam musim hujan. Setelah mengetahui masalahnya, langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data informasi. Pertanyaan kritis yang harus kita lakukan adalah informasi apa yang diperlukan untuk memahami situasi ini. Contohnya adalah data penjualan bulan lalu. Yang kedua adalah feedback pelanggan tentang kualitas produk dan layanan. Yang ketiga, analisis kompetitor seperti harga, varian produk, dan strategi promosi. Yang selanjutnya adalah evaluasi bukti. Pertanyaan kritis, apa yang dapat disimpulkan dari informasi yang terkumpul? Dari informasi-informasi tersebut, kita bisa tahu bahwa customer terhalang hujan saat ingin membeli. Produk kurang variatif, misalnya hanya tersedia dalam rasa original. Kemudian pelanggan mengeluhkan kemasan yang kurang menarik. Yang selanjutnya ada pengembangan solusi alternatif. Pertanyaan kritis yang harus kita lakukan adalah strategi apa yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengetahui itu, solusinya adalah mendaftarkan kue lumpur bakar ini ke
ke e-commerce seperti GoFood, ShopFood, dan lainnya. Menurunkan harga dengan mencari bahan baku yang lebih ekonomis tanpa mengurangi kualitas. Yang selanjutnya, menambahkan varian rasa seperti durian, coklat, dan keju. Solusi selanjutnya mengembangkan desain kemasan yang lebih modern dan menarik. Langkah kelima, implementasi strategis. Pertanyaan dalam hal ini yaitu bagaimana solusi ini dapat diterapkan dengan efektif. Implementasinya adalah meluncurkan promosi rasa baru dengan diskon selama bulan pertama. Yang kedua, mengadakan survei rasa untuk mengetahui preferensi pelanggan, apakah rasa baru disukai oleh pelanggan. Yang ketiga, bekerjasama dengan percetakan lokal untuk desain ulang kemasan. Setelah tahap tersebut, kita melakukan evaluasi dan penyesuaian. Pertanyaan kritis, apakah strategi yang diterapkan sudah memberikan hasil yang diinginkan? Contohnya, mengukur peningkatan penjualan dan melihat respon pelanggan terhadap rasa baru. Yang kedua, memantau ulasan pelanggan di media sosial tentang kemasan baru. Yang ketiga, membandingkan performa penjualan sebelum dan sesudah promosi. Chapter yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Prinsip-prinsip manajemen inovasi, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan. Contoh, melakukan survei memahami kebutuhan pelanggan seperti preferensi rasa atau ukuran porsi. Implementasinya adalah menyediakan kue lumpur dalam ukuran mini sebagai snack untuk acara keluarga. Yang kedua, ada peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Contohnya, meningkatkan tekstur kue agar lebih lembut atau menciptakan inovasi baru seperti kue lumpur dengan topping modern. Misalnya, contoh coklat, leleh, atau keju parut. Implementasinya melibatkan pelanggan loyal untuk memberikan feedback. Yang ketiga, ada kreativitas dan kolaborasi. Dalam hal ini, kita bisa berkolaborasi dengan desainer lokal untuk membuat kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Implementasinya, kue lumpur meluncurkan edisi kemasan tematik untuk hari raya atau acara khusus. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Contoh, menggunakan media sosial dan platform e-commerce untuk memasarkan produk. Implementasinya di kue lumpur sudah membuat Instagram dengan menampilkan produk-produknya yang sangat menarik. Kemudian menerima pemesanan melalui aplikasi seperti Tokopedia atau Shopee dan GoFood dan lain sebagainya. Strategi yang mendukung implementasi bisnis. Yang pertama ada diversifikasi produk. Menambahkan variasi rasa dan bentuk kue lumpur. Menambahkan rasa premium seperti matcha, Oreo, atau strawberry. Yang kedua, branding dan pemasaran. Membuat identitas merek yang kuat dengan logo dan slogan yang unik. Contohnya, menggunakan tagline seperti kue lumpur nostalgia dengan sentuhan modern. Kita sudah berada di chapter yang keempat, membahas tentang pengembangan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Dalam hal ini kita harus menetapkan yang pertama visi dan misi yang mendukung kreativitas dan inovasi. Dalam hal ini kue lumpur sudah menentukan visi, yaitu menjadi pelopor bisnis yang kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Kemudian misinya yaitu meningkatkan nilai tambah produk dan layanan dengan mengadukan ide kreatif, teknologi terkini, dan keberlanjutan. Kemudian kita melakukan analisis situasi. Dalam hal ini ada dua, analisis internal dan eksternal. Analisis internal adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis seperti kualitas produk, kreativitas tim, atau pengguna teknologi. Selanjutnya, analisis eksternal. Pelajari tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan inovasi kompetitor. Contoh, kebutuhan akan produk yang lebih sehat atau ramah lingkungan. Yang ketiga, rencana aksi kreativitas dan inovasi. Di sini ada beberapa chapter. Yang pertama adalah inovasi produk. Pengembangan varian baru. Di kue lumpur akan menambahkan variasi produk yang sesuai dengan preferensi pasar. Contohnya, produk edisi khusus untuk musim tertentu atau rasa unik yang sedang tren. Contoh, pada musim nangka, musim durian, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada inovasi layanan. Ada digitalisasi layanan, implementasi pemasaran online melalui website atau aplikasi.
di kue lumpur sudah tersedia di Shopee Food dan GoFood. Kreativitas dalam pemasaran, yaitu yang pertama konten kreatif. Buat video promosi yang menunjukkan keunikan serta kelezatan kue lumpur, kemudian disebarkan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Menggunakan arang briket karena panas yang lebih stabil dan awet. Jadi teman-teman, di dalam proses pembuatan kue lumpur ada namanya arang sebagai tumpuan di atasnya. Yang keempat ada pengembangan tim. Peningkatan kompetensi diselenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Contoh, workshop tentang desain produk atau pemasaran digital. Ada budaya inovasi juga, membangun lingkungan kerja yang mendorong tim untuk berbagi ide dan solusi baru. Nah, setelah semuanya dilakukan, ada proses yang terakhir yaitu indikator keberhasilan. Pada tahap ini, kita bisa menilai bahwa indikasi keberhasilan diketahui dari yang pertama, jumlah produk baru yang diluncurkan setiap tahunnya. Ada berapa produk baru yang diluncurkan. Kemudian ada peningkatan penjualan. Apakah ada peningkatan penjualan? Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Apakah pelanggan-pelanggan ini sudah puas dengan hasil dari tim kue lumpur? Nah, yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Lakukanlah evaluasi berkala terhadap hasil implementasi rencana aksi yang sudah dilakukan. Gunakan data dan feedback pelanggan untuk memperbaiki strategi. Adakan rapat bulanan untuk meninjau keberhasilan inovasi yang telah diterapkan. Itu dia dari chapter keempat. Lalu kita akan menuju ke chapter selanjutnya, yaitu chapter ke-5. Chapter yang terakhir yaitu chapter 5. Menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis nyata. Menurut James Toner, masalah merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis merupakan proses sistematis yang membantu bisnis menghadapi tantangan secara efektif. Proses ini melibatkan 1. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi akar permasalahan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis. Jadi seluruh data kita kumpulkan supaya mendapatkan evaluasi yang lebih baik. Yang ketiga, evaluasi alternatif, menganalisis berbagai solusi potensial yang ada. Yang keempat, implementasi menerapkan solusi yang paling sesuai. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil, mengukur efektivitas solusi yang diterapkan. Implementasi pemecahan masalah pada usaha kue lumpur menggunakan teknik fishbone atau diagram tulang ikan atau Ishikawa diagram dapat membantu mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan yang dihadapi dalam usaha kue lumpur. Berikut adalah langkah-langkah penerapannya. Yang pertama, definisikan masalah utama. Masalahnya yaitu omset usaha kue lumpur yang menurun akibat musim hujan. Yang kedua, tentukan faktor-faktor utama. Gunakan kategori umum seperti manusia, metode, material, mesin, lingkungan, dan manajemen untuk mencari penyebabnya. Fishbone diagram untuk usaha kue lumpur yaitu masalahnya yang pertama omsetnya yang menurun. Kita analisis melalui yang pertama manusia atau karyawan dan pelanggan. Ternyata karyawan kurang terampil dalam membuat varian rasa baru. Yang dari sisi pelanggan, ternyata pelanggan juga bosan dengan rasa yang monoton. Kurangnya promosi untuk menjangkau pelanggan baru juga termasuk dalam masalah dalam usaha kue lumpur. Yang kedua, metode atau proses kerja. Ternyata tidak ada riset pasar untuk menciptakan rasa baru. Kemudian ada masalah tentang promosi yang tidak relevan dengan musim hujan. Selanjutnya, kurangnya strategi penjualan saat cuaca buruk. Nah, yang ketiga tentang material atau bahan baku yang dilakukan dalam proses pembuatan kue lumpur.
bahan baku ternyata terbatas hanya untuk rasa yang sudah ada. Belum ada bahan baku yang terbaru untuk varian rasa baru. Tidak ada inovasi pada bahan-bahan untuk menciptakan rasa yang unik. Kemudian setelah metode yaitu yang selanjutnya mesin. Peralatan mungkin tidak mendukung pembuatan varian rasa baru. Kurangnya alat pendukung untuk membuat kue dalam jumlah yang lebih besar. Yang kelima ada masalah lingkungan. Musim hujan mengurangi minat pelanggan untuk keluar membeli. Tidak ada produk alternatif yang cocok dikonsumsi saat musim hujan. Yang keenam tentang manajemen. Tidak ada strategi diversifikasi produk. Kurangnya analisis data penjualan untuk menentukan selera pelanggan. Setelah hal tersebut, kita identifikasi penyebab utama. Penyebab utama harus kita kategorikan terlebih dahulu dan melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan penyebab utamanya. Misalnya, musim hujan. Karena musim hujan, penjualan menurun karena pelanggan jarang keluar rumah. Kemudian selain itu ada varian rasa yang monoton, membuat pelanggan bosan sehingga mencari alternatif lain. Setelah itu ada rencana penyelesaian. Setelah diidentifikasi, kita ke rencana penyelesaian. Berdasarkan analisis, berikut beberapa solusi. Yang pertama, inovasi produk. Ciptakan rasa baru, seperti contoh rasa pandan, rasa coklat, rasa durian, rasa nangka, rasa kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian tawarkan produk pendamping seperti minuman hangat. Di saat musim hujan, kita akan lebih menyukai minuman hangat daripada minuman yang es atau minuman dingin. Kemudian strategi penjualan. Menggunakan jasa pengiriman online seperti GoFood, GrabFood untuk menjangkau pelanggan. Kemudian buat promo khusus seperti diskon musim hujan untuk menarik pembeli supaya omset di musim hujan tidak terlalu menurun. Ketiga, melakukan promosi. Tingkatkan kehadiran di media sosial dengan menonjolkan varian rasa baru. Kemudian melakukan kolaborasi dengan influencer lokal untuk menarik para pelanggan. Setelah itu kita melakukan riset dan feedback. Lakukan survei kecil-kecilan kepada pelanggan untuk mengetahui rasa apa yang diinginkan. Kemudian pantau tren apa yang sedang hype dan makanan lokal yang diminati selama musim hujan. Dengan menggunakan teknik fishbone ini, kita bisa mengidentifikasi masalah secara sistematis dan menentukan langkah konkret untuk meningkatkan omset usaha kue lumpur. Itulah resume dari 5 chapter yang merupakan materi perkuliahan dari manajemen kreativitas dan berpikir kritis. Sebelum video ini berakhir, saya harap kita semua dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah Bu Rismita berikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Rismita yang sudah mendampingi kita dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga tugas ini diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.